Shalom, selamat siang semuanya. Puji nama Tuhan. Ya, kita bisa mengikuti ibadah raya siang hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Ini adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kita semua. Amin. Ya, kita senantiasa dianugerahi dan diberkati Tuhan semuanya. Sebelum kita memasuki ibadah raya ini, mari kita satukan hati. Saya akan memimpin doa pembukaan untuk ibadah raya siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami ingin rindu untuk mengikuti ibadah raya di GAP Rehoboth, walaupun lewat Zoom, tapi Engkau melihat hati kami yang senantiasa rindu akan hadirat-Mu. Tuhan, urapi kami semua pribadi lepas pribadi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menikmati ibadah ini, kami bisa memperoleh hal yang terbaik dalam firman-Mu nanti. Kami menyatukan hati dengan ketulusan hati ya Tuhan, bahwa kami memohon dengan kerendahan hati juga, kiranya Engkau yang mengurapi juga untuk signal daripada Zoom nanti ini Tuhan, Kau pimpin ibadah raya ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, semuanya dengan kuasa-Mu, tanpa kurang satu apapun, semuanya berjalan dengan mulus adanya. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu, yang nantinya akan menyampaikan firman, yaitu Ibu Maria Sidarta. Kiranya Tuhan juga urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang Dia sampaikan yang berkenanan daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami satukan hati semua ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap mengikuti ibadah raya ini, kami ucapkan sama-sama, haleluya, amin. Kami persilakan waktunya. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa kami yang mulia, yang kami sembah untuk selama-lamanya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya.
Kau tunjukkan kasih setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu, ya Yesusku. Haleluya. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Allah yang ku sembah untuk selamanya. Kau Bapa yang mulia. Haleluya. Haleluya. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu. Engkau hebat Tuhan, Kau Allahku yang dahsyat. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Engkaulah Yesusku. Ya lama, ya lama, ya lama. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silahkan, saya mohon Pak Hibur, boleh bawa doa firman ya. Siap Pak Hibur? Ya, Bu. Mari Pak. Oke. Mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami bersyukur pada siang ini
Amin. Karena atas kasih anugerah-Mu, kami boleh dapat mengikuti Zoom ibadah GAP Rehoboth yang di Surabaya ini. Kami bersyukur kepada semua yang hadir atau yang ikut Zoom ini, Tuhan memberkati semuanya. Begitu pula dengan Ibu Gembala, Pendeta Ibu Maria yang akan menyampaikan firman-Nya, supaya firman kebenaran ini boleh dapat terinspirasi di dalam hidup kita sebagai anak-anak-Nya. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan menjadi pimpinan di dalam acara semuanya ini. Dan kami serahkan sepenuhnya, Tuhan mengurapi hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan mengurapi kami juga yang menerima dan yang mendengarkan firman-Mu pada siang ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hibur. Terima kasih Pak. Shalom untuk semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di awal bulan Oktober. Luar biasa cepatnya ya, sudah Oktober loh. Tidak terasa sudah hampir di akhir tahun. Begitulah hari demi hari berjalan dengan sangat cepatnya. Dan nanti ada perjamuan. Bapak Ibu yang terkasih, tadi pagi saya di pengumuman di grup Rehoboth minta baca Yosua 1 ayat 1 sampai 16. Nggak usah dibaca ya, kan tadi sudah baca ya. Saya tak langsung aja. Judul pada pagi hari ini adalah keadaan atau kondisi yang negatif yang membawa sukses. Jadi perlu diketahui, tidak semua yang tidak baik berdampaknya juga menghasilkan sesuatu yang tidak baik juga enggak. Ada juga satu peristiwa Braille yang sampai tercipta huruf-huruf Braille itu adalah dari satu kecelakaan yang mana yang penciptanya Braille ini adalah anaknya tukang kuda. Di zaman dulu itu tukang kuda di mana dia membantu papanya untuk menempa lempengan-lempengan kuda itu. Di waktu dia menempa beberapa kali itu pecahannya besi itu ke matanya. Mengakibatkan dia buta. Tapi dia tidak give up dengan keadaannya. Dia terus berusaha. Sampai terciptanya huruf Braille sampai sekarang. Yang berguna buat untuk orang-orang buta. Jadi janganlah selalu kita di dalam satu kondisi yang tidak enak itu, kita terpuruk benar-benar. Kita anak-anak Tuhan, jaminan selalu ada. Tinggal kita menguatkan iman saja. Khotbah saya belakangan ini tidak lain tidak bukan hanya untuk menguatkan Bapak Ibu dalam keadaan yang seperti ini, dan ini akan berlanjut masih mungkin 1-2 tahun. Yang seperti khotbah saya yang dulu itu, yang Tuhan katakan sampai 3 tahun. Kondisi seperti ini. Jadi ayo mari kita bangkit. Yang kesulitan keuangan, yuk kita cari jalan. Kita lebih dekat sama Tuhan, kita berdoa. Minta tuntunan, Tuhan pasti ada tuntunan Tuhan. Jadi kondisi negatif ada juga hal-hal yang membawa kita menuju ke gerbang sukses. Ada orang kaya namanya Onassis. Dia itu katakan orang itu kalau sudah mencapai titik tertentu, sudah uang enggak jadi penting buat dia. Itu menandakan dia itu sudah mencapai kategori, sudah mencapai satu tingkat sukses. Jadi dia katakan, kalau orang sudah tidak penting sama uang, itu tandanya dia sudah masuk ke kategori yang sukses. Sukses ini Bapak Ibu, ada 2 macam sukses. Satu suksesnya di dalam kehidupan orang Kristen, dan satu sukses di kehidupan orang duniawi. Kalau
orang yang sukses di dalam dunia, itu suksesnya itu seperti yang sudah kita tahu. Mapan semuanya, tidak peduli bisnis, pakai pisau tajam, sikat kanan, sikat kiri. Yang penting dia sendiri yang mendapat keuntungan. Itulah sukses daripada orang duniawi. Sedangkan orang-orang Kristen yang sukses, tidak demikian Bapak Ibu. Orang Kristen yang sukses adalah orang yang berhasil membantu, membagi, menjadikan orang lain lebih baik. Dan membantu orang lain untuk menemukan hidup yang bermakna. Membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang penting, membawa kasih untuk sesama. Itulah sukses yang diartikan oleh dunia Kristen. Jadi, lain loh Bapak Ibu. Kalau dunianya, suksesnya duniawi ini dibabati semualah. Segala macam cara dihalalkan untuk mendapat keuntungan. Tapi kalau orang Kristen membagi kasih, itu adalah orang yang sukses. Membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan, itu dikatakan sukses, Bapak Ibu. Itulah bedanya sukses versi dunia dan versi Tuhan Yesus. Kalau orang Kristen itu suksesnya itu memasukkan pikiran-pikirannya Allah di dalam pikiran kita. Itu adalah suksesnya orang Kristen, memasukkan pikiran-pikiran Allah ke dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, konsentrasi itu kembali lagi kepada Tuhan. Fokusnya itu kembali di dalam penghidupan ini, kembali kepada Tuhan. Jadi alam pikirannya ini semua dimaknai dengan warna sorgawi. Itulah namanya orang Kristen. Jadi kita hidup diciptakan Tuhan, kita hidup untuk memuliakan Tuhan, dan semuanya fokusnya hanya kepada Tuhan. Jadi memasukkan pikiran-pikiran Allah, ayat-ayat Alkitab, hidup di dalam Tuhan, situlah yang dikatakan kita bisa menuju suksesnya orang Kristen. Membagi kasih kita untuk sesama. Dan demikian juga Bapak Ibu, egois itu sudah tidak ada. Ego kita ini sudah rendah. Itulah salah satu kunci kita menuju orang sukses versinya Tuhan Yesus. Jadi dilandasi dengan kasih, ego sudah tidak ada. Nah, itu prakteknya di dalam rumah dulu, yang nomor 1. Bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hubungan asisten rumah tangga dengan bosnya, bagaimana hubungan anak sama orang tua, istri dengan suami, suami dengan seluruhnya di dalam keluarga. Kita mulai dulu di dalam keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu, keluarga ini adalah wadah yang sangat penting. Jadi kalau seandainya kata sekarang kita menemukan di dalam hal-hal sulit ini, yuk kita mengacak kembali kepada keluarga kita, apa yang perlu dibenahi. Jadi jangan terpuruk pada kesulitan melulu, tetapi punya semangat untuk bangkit sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dijamin semuanya. Bahwa dijamin semuanya akan dilengkapi semuanya. Matius 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan surga atau kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Itu tambahannya itu syarat dan ketentuan berlaku. Seperti halnya kalau ada undian-undian dan bonus-bonus, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya mengutamakan kerajaan surga. Mencari kerajaan surga, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Jangan khawatir. Itu firman Tuhan dari dulu sampai sekarang adalah iya dan amin. Di Yosua ini 1
Yosua 1 ayat 1 sampai ke 16. Enaknya ditampilkan aja. Ini sudah ada. Di Yosua 1 sampai 16. Saya tadi, saya tadi dapatnya juga baru tadi ya. Begitu dapat ya. Saya share langsung. Enggak tahu masih nututi baca atau enggak ya. Tapi ceritanya ini Yosua, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan, itu judulnya. Kita baca sama-sama ya sebentar ya. Ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kau berikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yaitu Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah suatu perintah yang diberikan kepada Joshua. Satu perintah dari Allah untuk dia pergi dan menyeberangi sungai Yordan untuk menuju kepada tanah Kanaan, untuk merebut tanah Kanaan. Jadi di dalam keadaan yang tidak baik, kita tidak boleh terpuruk, tapi kita harus bangkit, punya semangat untuk merebut satu kemenangan. Demikian juga halnya Joshua, yang ketika dia diberi perintah oleh Tuhan, mereka semua itu dalam keadaan yang tidak pasti, dalam keadaan yang juga tidak punya masa depan menurut mereka, karena mereka orang-orang Israel yang dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, punya sesuatu pandangan setempo dekat sama Tuhan kalau dikasih manis-manis. Tapi kalau sudah manis-manisnya nggak ada, waduh, sudah luar biasa Bapak Ibu. Ngomelnya luar biasa. Jadi mereka itu dalam keadaan yang tidak baik waktu itu ya. Sama halnya dengan kita saat ini di dalam keadaan COVID, semuanya itu serba uncertain, tidak pasti. Semuanya itu tidak pasti. Besok pun kita tidak pasti. Suntikan swab aja juga, vaksin swab tidak, suntikan swab juga tidak pasti. Kadang bisa betul, kadang bisa enggak betul. Positif bisa negatif, negatif bisa positif. Jadi itu semua yang ada di dunia ini menandakan semuanya tidak pasti. Yang pasti cuma firman Tuhan. Yang pasti itu cuma Yesus. Yang pasti itu cuma Allah Bapa di surga menciptakan kita dengan segala kepastiannya. Bapak Ibu yang terkasih, saya nyimpang sedikit. Kita ini tidak ada artinya Bapak Ibu. Kita ini diciptakan dari debu. Tidak ada arti. Siapa mau debu? Kemocing aja loh untuk ngebasi debu. Ada debu sedikit, alergi. Ada yang tidak tahan. Pokoknya debu itu sesuatu yang jelek. Dikatakan sampah juga boleh, tetapi debu ini menjadi istimewa karena diberikan hembusan oleh Tuhan. Hembusan napas Allah menemani satu barang yang busuk ini, yang tidak ada artinya. Busuk, tetapi dikasih hembusan, dikasih kemuliaan dari Bapa di surga. Jadilah dia ciptaan yang paling sempurna. Jadi kita ini dalam hidup ini pilihannya cuma dua. Mau kembali jadi debu atau mau mendapat kemuliaan bersama Yesus. Cuma itu aja. Pilihannya cuma dua. Tidak jauh. Jadi makanya kuatkanlah hatimu walaupun keadaan pandemi. Kuatkanlah imanmu walaupun kelihatannya Tuhan tidak menolong engkau. Tetapi dia tidak akan meninggalkan kita.
Sampai dikasih Yesus anaknya yang cuma satu, matinya kayak gitu. Semua sudah ditanggung di kayu salib. Makanya Tuhan katakan kita ini dari debu kembali kepada debu. Makanya tanah yang kamu injak itu akan mendapat kemuliaan bagimu. Tanah yang kau injak itu. Karena kita asalnya dari tanah. Separuh ini jelek, separuh ini baik. Ayo kita, walaupun pandemi jangan putus asa. Bilang dalam hati sendiri kita mau jadi yang baik. Kita mau bersama kemuliaan Tuhan. Kita mau sukses. Walaupun pandemi ada jalan sukses bagiku. Ada kata amin? Luar biasa, aku enggak dengar. Tapi saya tahu kalau pasti ngomong amin ya. Bapak Ibu, pokok Tuhan minta saya khotbahnya itu selalu menguatkan. Selalu mengingatkan betapa baiknya Tuhan itu. Saya merasakan hari demi hari. Saya tambah di lockdown, tambah bisa dengar suara Tuhan, tambah lagi. Karena apa? Nganggur, tidak ada kerjaannya doa dan membaca Alkitab. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian juga demikian. Minggu ini Tuhan kasih contoh dari Joshua. Kondisi-kondisi keadaan yang bagaimanapun selalu membawa orang yang di dalam Tuhan ke arah sukses, ke arah yang baik. Keadaan apapun, kalau orang sini itu apapun masih ada untungnya gitu ya. Walaupun sudah benjut babak belur masih katanya untung loh gak mati gitu Pak. Bapak Ibu, jadi orang Kristen gak usah takut. Apapun keadaanmu. Susah, cuma sebentar. Jangan dilarut-larutkan. Tuhan kasih contohnya Joshua. Dia taat sama Tuhan. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang akan menuntun kita menuju sukses walaupun kita dalam keadaan yang tidak enak ya. Jadi Joshua ini hidup dengan tujuan Allah. Bisa dibaca di ayat 2. Ayat 2 yang mengatakan apa ya? Coba kita lihat. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Jadi ini merupakan satu perintah dari Tuhan yang diberikan kepada Joshua. Dalam hal ini, apa perintah yang Tuhan berikan kepada kita? Dalam kondisi seperti sekarang ini tidak enak kondisinya. Coba ingat-ingat di dalam Alkitab perintah apa yang Tuhan katakan sama kita. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut. Aku besertamu. Itulah yang dikatakan Tuhan. Itulah seperti Joshua menerima perintah dari Tuhan. Kita pun menerima perintah dari Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Aku besertamu. Amini itu kalau Tuhan menyertai kita. Apapun keadaanmu. Sakit pun. Uang di PHK apapun. Gandol sama Yesus. Demikian juga Joshua menerima perintah dari Tuhan. Dan dia taat untuk menjalani semua perintah Tuhan. Tujuan Allah bagi Yosua ini untuk merebut tanah Kanaan. Jadi Tuhan ini ada janji untuk memberikan tanah Kanaan. Tapi tidak direbut sama Joshua, janjinya Tuhan itu tidak jalan. Demikian juga di dalam hidup kita. Kita menerima Tuhan. Tuhan punya rencana untuk kita. Kita nggak tahu. Tapi setiap manusia yang dilahirkan, ada rencana Tuhan yang menyertai. Nah, sekarang apa perintah Tuhan? Untuk menjadikan janji Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Yaitu kembali lagi. Seperti Yosua menerima perintah Tuhan dengan bulat. Demikian juga kita, halnya kita. Kita menerima firman-firman Tuhan dengan hati yang bulat, dengan hati yang percaya, apapun kondisimu saat ini.
Sakit, jangan takut. Pasti ada jalan. Yohanes di mana? Yohanes ada ya? Oh, Yohanes ada ya? Nas, Tuhan bilang, masih kamu sakit, jangan takut. Tuhan sertamu. Jangan khawatir, buktinya Yohanes bertahan sekian lama bersama GAP Rehoboth. Waktu Yohanes baru masuk GAP Rehoboth, baru beberapa bulan, dia terdorong untuk melayani. Akhirnya Yohanes menjadi aser. Itu saya baru-baru saya tidak pakai kenal sama Yohanes, tapi ya sudahlah. Saya lewat pintu ada Yohanes ya. Yohanes tugasnya cuma ngasih apa itu namanya? Renungannya. Kasih aser, ngasih nyalami sama ngasih itu loh apa namanya? Warta. Ngasih warta. Saya terima warta dari Yohanes dan saya liwat. Tuhan bilang oh anak itu loh. Aku ini senang loh sama dia, walaupun dia cuma ngasih kertas-kertas gitu. Saya bilang gini, saya noleh lagi, saya lihat. Iki mosok diomong nang ngene rek, aduh, saya bilang. Mau bilang ya apa saya sama Yohanes ini? Yohanes juga, saya belum deket-deket sama Yohanes. Tapi kalau enggak bilang nanti saya salah, nanti kalau aku diamuk ya aku takut. Ya saya kembali lagi ke Yohanes. Nas, katanya Tuhan senang loh sama kamu. Cuma ngasih kertas gitu, Tuhan bilang senang sama kamu. Tidak tahu ya di pikirannya Yohanes, ibu iki ngelendur, taya apa ya tidak tahu saya. Tapi sudah saya jalankan. Saya nek ditanyain tidak bisa langsung, Bu tanya no Tuhan apa? Tidak bisa. Tapi nek saya diem-diem suka dapat begitu. Ya saya katakan sama Yohanes, itu bertahun-tahun. Yohanes ada di Rehoboth itu sudah cukup lama. Sudah deket-deket 9-10 tahun. Dan sekarang saya bisa nyatakan apa yang saya dengar dari Tuhan itu memang benar. Bukan saya dengar-dengaran. Tapi Tuhan pelihara Yohanes. Lu bisa dapat istri, ya apa enggak luar biasa. Dapat istri yang luar biasa, yang cinta sama Yohanes tuh, saya bilang Tuhan, memang engkau senang sama Yohanes. Kalau Tuhan sudah senang, tidak usah takut ada apa. Dan buktinya daripada yang saya dengar itu baru. Sekarang saya bisa buktikan. Kalau yang saya dengar itu tidak dengar-dengaran, tapi sungguhan Tuhan buktikan. Tuhan senang sama Yohanes. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau mungkin di gereja saya bilang, mari kita tepuk tangan untuk Yohanes, tapi di sini tidak ada yang dengar ya. Ya itulah Bapak Ibu, sedikit intermezzo yang ada, yang timbul di pikiran saya, yang Tuhan kasih sama saya. Kita lanjut lagi ya. Tuhan katakan untuk contoh Joshua ini, keluar dari kesulitanmu. Keluar dari kesulitanmu, usahakan minta hikmat Tuhan. Berdoa dan minta tuntunan Tuhan. Jadi ada satu kehendak dari kita. Ada satu semangat dari kita untuk keluar daripada kesulitan ini. Apa kesulitanmu saat ini? Kalau kamu sakit, tanya sama Tuhan. Ya apa Tuhan? Tuhan mau ngobati saya? Atau saya harus pergi ke dokter? Dokter itu juga sarana Tuhan untuk menyembuhkan kita. Karena dokter juga anak Tuhan. Dokter perlu makan. Semua berantai. Tapi satu rangkaian yang baik. Kalau di dalam Tuhan itu. Kalau perlu ke dokter, jadi kalau sakit atau apa-apa, doa dulu. Minta hikmat Tuhan. Tidak bisa dengar Tuhan, tidak ada apa-apa. Tapi percaya akan tuntunannya. Kasih ono aku jalan Tuhan, nanti lah terbit sendiri. Mau apa, ingat obat apa. Luar biasa ya, sudah ngalami berkali-kali. Jadi orang Kristen, Tuhan bilang, gak usah takut. Ono opai, gak usah takut. Tuhan sertamu. Wis talah, dia nyiptakan kita kok. Dia pasti care sama ciptaannya kita.
Kita aja loh jadi pencipta satu barang, mosok mau dikelelerno sih, apalagi nek wapi gitu ciptaannya ya, model itu wapi gitu ya, memper-memper, wes disayang Pak, ya Pak Hibur ya, pasti disayang. Itulah Tuhan dengan kita ya. Jadi kita juga harus punya semangat untuk keluar daripada kesulitan yang sedang kita alami. Apapun itu keadaan ekonomi, apapun itu keadaan rumah tangga, apapun itu kondisi kesehatan, semuanya kita harus punya semangat untuk keluar. Di dalam cerita Joshua ini juga ada tujuannya Allah. Di dalam kehidupan kita ini juga ada tujuannya. Yaitu tujuannya Allah itu. Memberitahukan semuanya ini untuk kita keluar dan bergerak di dalam kehidupan ini. Jangan lemes-lemesan, jangan statis. Oh ya, nggak ada kerjaan ya sudah ya apa aku sudah ngelamar loh ke sana kemari. Nggak ada loh. Ya sudah lah ya apa ya sudah. Pasrah aja ya sudah. Betul pasrah. Tapi pasrah yang ada usaha. Jangan pasrah katanya tuh sengantuk, aku tuh pasrah wis kesel aku wis mari keluar masuk kantor tidak dapat kerjaan aku tak tidur ya jangan begitu Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu mintanya kita ini tujuannya Tuhan itu juga untuk menggerakkan kehidupan kita. Orang Kristen itu sukses adalah orang yang hidup sesuai dengan tujuan Allah. Sekarang apa tujuannya Allah dalam hidupmu? Tanya sama dirimu sendiri, tujuannya Allah apa dalam hidup kita? Tujuannya cuma satu. Kita hidup di dalam firman-Nya. Kita mengutamakan Dia dalam hidup kita. Cuma itu aja. Apa tujuannya hidup kita? Ada semua di dalam Alkitab. Bagaimana kita harus hidup tuh semua juga ada di dalam Alkitab. Jangan geser semili pun daripada isinya Alkitab. Maka engkau tidak perlu takut. Untuk makanmu, untuk keselamatanmu, untuk semuanya tidak perlu takut. Yaitu jangan lupa baca Alkitab. Tujuannya Tuhan itu cuma yaitu kita hidup di dalam firman-Nya, kita mengasihi Dia, dan kita mengasihi sesama. Nomor satukan Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama ini. Kalau dulu perjanjian lama hukum Taurat, kalau yang sekarang ini kasih karunia. Jadi lama-lama lah pinter. Pokoknya sering dengarkan khotbah ya, lama-lama pinter ngerti. Maknanya penghidupan ini apa, hebatnya Tuhan ini kayak apa. Makanya kalau ada kesaksian, ayo bersaksi yo, supaya yang lain itu jadi kuat. Katanya Rick Warren itu, suksesnya orang Kristen itu adalah hidup sesuai dengan tujuannya Allah. Gampang loh, gampang. Mau keluar dari masa sulit pandemik ini gampang. Kalau kurang percaya sama Tuhan, tobato sekarang, doa, aku percaya engkau Tuhan, sangat percaya. Kembalikan lagi imanmu, kembalikan lagi pikiranmu, minta ampun sama Tuhan, kalau selama ini engkau bimbang sama Tuhan. Jangan bimbang. Tuhan juga ingin Joshua ini juga melatih imannya. Melatih iman kita untuk menerima janji Tuhan. Nah ini, janjinya Tuhan apa? Ada Bapak Ibu didoakan, ada dinubuatin. Kalau didoakan nubuatin itu pasti baik. Pasti tidak bikin kita takut. Tidak isinya ancam-mengancam. Apa yang kita dinubuatkan? Kamu dapat rezeki di bulan sekian-sekian. Amini. Hidupi. Latih imanmu. Joshua ini melatih imannya berharap akan janjinya Tuhan. Bisa dilihat di ayat yang ketiga dan keempat.
Makanya kita juga harus melatih iman kita untuk bisa menerima janji Tuhan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi harus ada action Bapak Ibu. Harus ada kiatnya. Kalau saat ini Bapak Ibu terlena karena keadaan COVID ini, datang sama Tuhan. Tuhan, aku kasih ono semangat Tuhan. Cek aku ini bangkit. Ya apa Tuhan, aku kok lemes-lemes aja. Sedangkan ini sudah keuangan, sudah tipis, aku kok sih lemes-lemes aja. Balik sama Tuhan, bilang Tuhan, aku kasih ono kekuatan, kasih ono semangat aku Tuhan. Ya apa ini caranya Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Jadi di sini Joshua pun melatih imannya mengharapkan janji-janji Tuhan terlaksana dalam hidupnya. Di ayat 3 dan 4. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Jadi harus ada action. Apa action kita? Action kita, kalau kita tidak nemu action, kita balik sama Tuhan. Tuhan, ya apa ini Tuhan? Aku kok lemes-lemes Tuhan, kasih ono inspirasi toh Tuhan, kasih ono tolong, kasih ono jalan. Gimana ini keadaannya? Balik sama Tuhan. Jangan cari dukun. Jangan pergi tukang ramal. Jangan cari jamsi. Jangan pergi Mbah Jugo Gunung Kawi. Jangan. Balik sama Tuhan yang menciptakan engkau. Tuh. Balik pasti Tuhan tolong. Boleh dibuktikan nanti kalau memang sudah Tuhan tolong, jangan lupa kesaksian di sini. Dan yang penting lagi, percaya kalau Tuhan itu ada bersamamu. Kembali lagi kepada iman. Kembali lagi kepada tujuan Allah, fokus kepada Tuhan. Jadi putar-putar itu balik lagi, putar-putar itu balik lagi. Cuma satu, percaya. Percaya akan kehadiran Allah di dalam kehidupanmu. Percaya Dia Allah yang hadir, selalu hadir di dalam kesulitan kita, apalagi di masa kita terjepit. Dia hadir, tinggal kita percaya aja. Yakinkan dirimu bahwa kehadiran Allah itu selalu ada dalam hidup kita. Terlebih lagi kita di dalam keadaan yang mepet-mepet, ke dalam keadaan yang serba sulit, serba kepepet, Dia selalu hadir. Ya apa ya? Sudah pernah buktikan toh? Kalau orang-orang Kristen ini sudah pernah buktikan ini. Pasti. Kalau belum buktikan ini namanya bukan orang Kristen. Setiap orang yang benar-benar mengikut Yesus mengalami hal-hal ini. Kepepet sudah tidak ada jalan, tapi selalu ada pertolongan. Itu tandanya kalau Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupanmu. Dan yang satu lagi, menikmati kehadiran Allah dalam langkah-langkah hidup kita. Joshua menikmati juga kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, di dalam langkah-langkahnya. Percaya juga kalau Yesus itu senantiasa siap menolong kita. Dia menyertai kita dan siap menolong kita. Itu Matius 28, 19, 20 yang disuruh disuruh ke ujung bumi. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan itu, firman-Nya itu ya dan amin. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kapan akhir zaman? Jadi di waktu engkau mengalami kesulitan, Yesus juga menyertai engkau. Roh Kudus juga disiapkan untuk kita. Menyertai kita, Yohanes 14 ayat 26. Catat-catat aja nanti dievaluasi lagi di rumah. Jadi juga perlu kesetiaan Bapak Ibu. Joshua di sini juga setia penuh pada pimpinan Tuhan. Ayat 7, 8, 9 dicatat aja nanti dilihat. Ayat 7, 8, 9 Joshua itu juga setia pada pimpinan Tuhan.
Nah, kita minta dipimpin sama Tuhan, habis itu ngeyel. Ya, jangan. Kalau sudah minta pimpinan Tuhan, ikut apa katanya Tuhan. Satu waktu juga yang disuruh itu juga enggak masuk akal, tapi ya jalan nono. Cuma patuh, taat, setia. Tuhan itu juga siap menuntun Joshua. Dan Joshua pun siap dipimpin Tuhan. Nah ini ada kerjasama yang baik. Kita datang kepada Tuhan juga harus siap dengan kerjasama dengan Tuhan. Ya, jadi cuma jangan minta enak etok, jangan. Nggak jalan semuanya. Kita kalau punya anak yang nggak siap dipimpin, tapi datang kepada kita. Pak, ya opo iki Pak, ini. Oh ya, kamu ya, pergi sana, pergi sini, ini anukno ini. Aduh Pak, aku males Pak, panas Pak. Tercipta enggak suksesnya anak itu? Coba saya tanya. Sama halnya dengan kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita juga harus mau dipimpin Tuhan. Maka semuanya juga akan beres. Kalau siap datang kepada Tuhan, dan juga harus siap dituntun Tuhan. Tuhan itu selalu siap menuntun kita. Nanti baca ya di Mazmur 23 ayat yang ketiga. Dicatat aja. Soalnya nanti ini masih ada perjamuan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, dan juga diminta merenungkan firman Tuhan. Di Yosua ada juga. Kalau Joshua itu merenungkan, diperintah Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, ada di ayat 8a. Catat aja ya. Jadi kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan itu juga menjadi satu hasrat hidup kita. Harus keluar, harus timbul dari kita juga. Nah, ini sudah ditayangkan. Jadi hasrat merenungkan firman Tuhan harus juga keluar daripada kita di ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wes. Ya. Harus punya hasrat untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau tidak ada hasrat, balik lagi kepada Sang Pencipta yang menciptakan kini. Tuhan, aku kasih ono hasrat untuk baca Alkitab, untuk merenungkan firman Tuhan. Balik lagi. Ada yang tidak baik sama kita, balik lagi kepada yang menciptakan kita. Hidung kurang tengah, Tuhan. Piring ini. Balik lagi kepada yang menciptakan. Oh, alisnya kurang tinggi, Tuhan. Balik lagi. Nanti sama Tuhan digambar lagi. Didandani lagi. Sebab kita ini ciptaannya. Bengkelnya kita ini ada di tangan Tuhan. Jangan lupa itu. Karena kita ciptaannya Dia. Dan kita adalah tidak berarti tanpa kemuliaan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Pegang itu kuat-kuat dalam hidupmu. Mau sukses, tidak bisa tanpa Tuhan. Harus sama Tuhan. Karena itu tadi kita itu sudah tanah, Bapak Ibu, sudah tidak dianggap sudah jadi hebat karena dikasihi napas dari Tuhan. Dan juga kita dimintakan untuk bisa memberitakan firman Tuhan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Maka engkau akan disertai Dia sampai di akhir zaman. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, itulah beberapa hal. Masih kalau mau sukses, terapkan langkah-langkah Joshua dalam hidup kita. Ini ada satu hal lagi yang harus taat pada firman Tuhan. Engkau akan berhasil dan beruntung. Di ayat 8b tadi sudah saya baca. Harus punya semangat yang kuat. Apa semangat yang kuat itu? Tidak takut, tidak khawatir, tidak tawar hati. Itu di ayat yang ke-9.
Dan kuasa Tuhan melindungi kita. Kuasa Tuhan yang bikin kuat kita. Ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kuasa Tuhan kalau mengalir ke dalam diri kita, roh kita jadi tidak takut. Kita jadi kuasa, kita jadi kuat, kita jadi tegar. Karena ada kuasa yang Tuhan alirkan dalam hidup kita. Kan ada kan tulisannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Apa lagunya ada ya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yaitu Filipi 4 ayat yang ke-13. Berserah penuh kepada kehendaknya. Di ayat 16 Yosua juga berserah penuh. Nanti Yosua ini pulang dibaca lagi pelan-pelan, dihayati, direnungkan. Jadi kita ini harus hidupnya kudus. Tidak boleh cemar karena Bapak kita juga kudus. Dan yang terakhir, bersyukur pada Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Sakit juga bersyukur, katanya orang-orang kini loh. Sakit loh kok suruh bersyukur. Bersyukurnya orang Kristen ini, bersyukur kita menemukan Yesus. Bersyukur kita ditebus Yesus. Jadi setiap kali kita harus ingat itu. Dan syukur kita adalah karena kita ditebus oleh Yesus. Kita bertemu dengan Yesus. Hal yang paling baik dalam hidup saya bertemu dengan Yesus yang seutuhnya. Sampai saya hari ini ada di hadapan Bapak Ibu. Inilah hal yang paling saya syukuri dalam hidup saya yang luar biasa. Lain-lainnya buat saya tidak ada berarti. Hanya satu ini. Saya kenal Yesus dalam kata seutuhnya. Sebelum saya dipanggil pulang, saya kenal Dia dengan utuh. Inilah karunia buat saya dalam hidup saya yang luar biasa. Dan masing-masing dari kita, Tuhan akan mengaruniakan macam-macam. Karunia saya itu, karunianya Bapak Ibu lain-lain semuanya. Jadi mau sukses, terapkan langkah-langkah Yosua dalam hidup kita ini. Poin-poin tadi sudah saya bacakan. Dan kesimpulannya cuma satu. Orang yang sukses adalah orang yang selalu bergantung kepada Yesus. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Kesimpulannya hanya satu dari semua itu. Orang sukses adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selesai Bapak Ibu, saya sudah sampai pada akhir sharing firman saya. Semoga mendapat kekuatan dari firman ini. Kita bangkit dari keterpurukan pandemi COVID. Juga tidak perlu takut, tetapi tetap menjalankan apa yang harus kita jalankan. Harus cuci tangan, harus pakai masker, harus pakai ini. Turutono. Selebihnya Tuhan punya kuasa. Jangan takut, tidak perlu takut. Setelah firman, kita siapkan untuk perjamuan. Nanti doa firman saya sekaligus juga jadi satu dengan doa untuk hosti. Ya, untuk perjamuan ini. Yuk Kak, sebentar ya, sebentar aja. Yuk kita sampai pada acara perjamuan kudus. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam sikap hadir, Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita fokus, kita satukan hati. Kembali lagi dari tadi firman. Kita satukan hati kita dengan hati Tuhan. Percaya bahwa Dia adalah penolong kita.
Percaya kalau Dia datang untuk menebus kita. Firman saya hari ini cocok dengan perjamuan. Saya tidak dengan sengaja, tetapi kembali lagi kita sudah ditebus semuanya. Sudah ditanggung semuanya. Hari ini kita memperingati. Karena Tuhan katakan, lakukan ini sebagai peringatan akan daku. Karena Tuhan tahu, kita sering lupa Bapak Ibu. Lupa akan karyanya di kayu salib, sering lupa. Dulu Tuhan sudah tahu. Umatku ini banyak lupa. Makanya Dia pesan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Setiap kali engkau melakukan ini, engkau memperingati aku. Demikian pada siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas semua yang sudah kami terima. Segala kebaikan yang ada dalam hidup kita. Kami mengucap syukur juga karena kami mengenal Engkau. Kami mengucap syukur juga karena kami juga mengenal firman. Terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Walaupun kita dalam keadaan penuh dosa, Engkau tetap mengasihi kami. Oh haleluya, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik. Tiada kasih yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kita kuat Tuhan seperti Joshua. Jadikan anak-anak-Mu, jemaat Rehobot yang hadir pada siang hari. Engkau jadikan seperti Joshua saat ini Tuhan. Joshua zaman 2020 Tuhan. Berikan kemampuan itu. Alirkan saat ini Tuhan ke dalam masing-masing tubuh jiwa roh kami. Kemampuan seperti yang Yosua punya. Yosua di abad 20. Jadikan kami semua ini Joshua abad 20 Tuhan. Engkau Allah kami yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan percaya Tuhan, hari ini kita melakukan ritual untuk perjamuan suci. Kami mengangkat hosti Tuhan. Mari sama-sama. Kita angkat hosti ini. Kita mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sampai kami ada hari ini. Boleh menerima janji-Mu. Boleh menjadi pewaris daripada kerajaan-Mu. Dan percaya kami akan hidup kekal bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami saat ini. Agar kami menerima tubuh dan darah-Mu dalam keadaan kudus, tahir. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan, tahirkan kami ya Tuhan. Sebelum kami menerima hosti ini pertanda tubuh-Mu Tuhan. Yang sudah Engkau persembahkan untuk setiap kami 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Kami makan hosti ini pengganti tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus. Kami makan hosti ini dengan percaya penuh. Silahkan Bapak Ibu. Siapkan anggur. Kita angkat anggur ini. Kita arahkan kepada Yesus. Bapa di surga, ini adalah darah Yesus. Anggur yang pengganti darah Yesus. Yang ditumpahkan bagi setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum anggur ini pengganti darah Yesus. Kita minum dengan penuh iman, penuh percaya. Dalam nama Yesus, silakan Bapak Ibu.
Mari kita merenung sejenak. Saya beri waktu beberapa detik untuk merenung kebaikan Tuhan. Setelah kita menerima tubuh dan darah Kristus. Kita merenung kembali kepada pengorbanannya yang luar biasa. Didera, dicambuk, dicaci maki, diludahi. Oh Tuhan, terima kasih. Luar biasa Tuhanku. Tuhan, kita kena 1 jarum aja sudah tak karuan. Engkau menderita Tuhan. Dengan pukulan yang bertubi-tubi. Dengan cambuk yang ujungnya dipasangi paku dan duri. Engkau dimahkotai dengan duri. Ya Tuhanku. Terima kasih untuk pengorbanan. Dan kami percaya Tuhan itu Engkau semua lakukan untuk setiap kami di tempat ini. Segala kesulitan, segala masalah kami, segala sakit penyakit kami, sudah Engkau bayar di kayu salib Tuhan. Dan Engkau katakan, sudah selesai. Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan untuk setiap kami. Begitu besar Tuhan setia-Mu untuk kami. Sampai kami ada hari ini. Boleh menikmati janji-janji-Mu. Haleluya. Kuatkan setiap kami Tuhan. Agar kami benar-benar seperti Joshua. Berikan itu semua Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami Tuhan mohon ampun atas semua kesalahan kami. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih ada ganjelan dengan saudara, dengan siapapun. Saat ini minta ampun. Doakan orang tersebut dan percaya terobosan demi terobosan akan Bapak Ibu alami setelah ini. Terpuji nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat yang sudah terima firman, terima tubuh dan darah Kristus sebagai jaminan di dalam kita menapak masa depan kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Hendra. Terima kasih ya Tuhan. Itu kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidup. Kasih setia-Mu yang tak pernah kering di dalam hidup kami. Shalom, saya mengundang untuk memperhatikan untuk pengumuman yang saya akan bacakan. Pengumuman sepekan di GAP Rehoboth. Untuk ibadah Zoom doa malam, tanggal 7 Oktober, dimulai pukul 19.30, dibawakan oleh Pendeta Bambang Yudhoyono. Terus untuk hari Minggu dibawakan oleh Evangelis Yohanes Sunardi, dimulai pukul 12. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Indra. Tiada yang seperti Engkau, Yesus. Tiada yang
seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Sebelum kita akhiri ibadah pada siang hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapak, kami mengucap syukur buat perkenanan-Mu, buat siang hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh dikuatkan, kami boleh mengerti
Satu hal yang kami perlu yaitu Roh Kudus, tolong setiap kami mau mengandalkan Engkau dalam setiap keadaan, dalam setiap keputusan. Kami mau percaya, kami perlu tuntunan-Mu. Kami tidak mau melangkah dengan keputusan, dengan kekuatan kami, tapi kami mau lakukan dengan berserah penuh kepada Engkau. Ajar setiap kami, beri kekuatan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah kami selalu yakin pada siang hari ini bahwa Engkau Tuhan yang selalu beserta kami. Engkau Tuhan yang tinggal di dalam setiap kami yang percaya. Bahwa Engkau bukan Tuhan yang jauh. Engkau yang mau tinggal di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah pada siang hari ini kami juga mengucap syukur buat hamba-Mu yang Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sertai beliau selalu. Biar Engkau boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu buat jemaat, khususnya GAP Rehoboth. Biarlah kami boleh dikuatkan selalu melalui persekutuan, melalui perkumpulan daripada orang-orang yang beriman kepada Engkau. Kami boleh saling menguatkan. Kami boleh saling diteguhkan untuk tetap berdiri. Terima kasih Bapa, berilah kesehatan, hikmatan, pewahyuan lebih kepada beliau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan khususnya bagi jemaat-Mu yang siang hari ini sudah hadir, Bapa tolong setiap kami. Kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Kasih-Mu selalu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah saat ini, biarlah kerajaan-Mu datang atas setiap kami. Kerajaan-Mu tinggal tetap di dalam setiap kami. Dan kami Kau dapati setia sampai mati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sudah diberkati pada siang hari ini, mari kita katakan haleluya. Amin. Thank you Hendra, bukan. Ya. Dah, thank you, terima kasih semua. Sudah Oktober loh. Siapa? Sudah Oktober, Pak Hibur. Sebentar lagi November, Desember, ganti tahun lagi. Tambah umur lagi. Tambah umur lagi. Ayo, siapa yang mau ngomong? Ayo ngomong. Mana Evi ya? Nggak ada ya Evi ya? Hari ini Ripka ulang tahun. Oh, Ripka ulang tahun. Mana Rip? Ayo. Kita doakan Ripka yuk. Ayo kita doakan sama-sama ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh merayakan ulang tahun daripada anakmu Ripka.